apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kawanan maling spesialis pembobol rumah di Kabupaten Deli Serdang mencuri 6 unit sepeda motor di rumah yang sama dalam satu malam. Longsor menerjang lokasi objek wisata perbukitan Kota Sibolga. Tidak ada korban jiwa, namun sejumlah fasilitas hancur. Seorang narapidana kasus penyalahgunaan narkoba kini berubah menjadi sosok guru ngaji di rutan kelas 2 Kabanjahe, Kabupaten Parung. Informasi pertama, kawanan maling spesialis pembobol rumah terekam kamera pengawas saat mencuri 6 unit sepeda motor di Jalan Besar Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Pelaku memotong gembok pagar dan kemudian membawa kabur sepeda motor yang terparkir di teras rumah warga. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan kawanan maling yang mencuri di salah satu rumah warga di Jalan Besar Batangkuis, Kecamatan Percut Situan, Kabupaten Deli Serdang pada 4 Desember lalu. Pelaku yang berjumlah 5 orang ini mencuri saat penghuni rumah tertidur pulas dengan kondisi sekitar lokasi sedang sepi. Pelaku berbagi tugas, 2 orang bertugas untuk membobol pagar dengan merusak gembok menggunakan tang pemotong gembok. Sementara 3 pelaku lainnya langsung masuk ke teras rumah dan membawa kabur 3 unit sepeda motor. Tak sampai di situ, berselang 30 menit pelaku kembali ke lokasi dan membawa kabur 3 unit sepeda motor lainnya. Total 6 unit sepeda motor yang terparkir dibawa kabur oleh kawanan maling. Bawa gunting ke situ, Bang. Terus mereka berdua masuk menuju depan pagar rumah menggunting gembok, Bang. Pelakunya berapa orang itu, Bang? Terekam CCTV jumlah mereka ada 6 orang, Bang. Terus ada perempuannya? Iya benar, ada perempuannya 1 orang. Pada saat mereka melakukan aksi mereka ada 4 orang terekam CCTV di dalam teras. 1 pelakunya perempuan, mereka dengan cepat menggunakan tangan dan kaki. Korban telah melapor pencurian ini ke Polsek Percut Situan. Korban berharap polisi segera menangkap para pelaku yang diduga spesialis pembobol rumah. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Keluarga tersangka perampokan pedagang emas yang tewas usai ditangkap personel Polres Tapanuli Selatan menuntut keadilan. Keluarga menduga tersangka tewas akibat penganiayaan. Keluarga menemukan luka lebam di sekujur tubuh tersangka serta luka berlubang tepat di bagian lutut. Keluarga Asbunda Sopang warga desa Sipiongot, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, memprotes kematian Asbunda Sopang sehari setelah penangkapan tersangka di rumahnya. Pada 5 Desember lalu, keluarga dan kuasa hukum tersangka menduga tersangka tewas akibat dianiaya, bukan akibat dehidrasi berat seperti yang dipaparkan Kapolres Tapanuli Selatan, AKBP Imam Zamroni, pada konferensi pers 6 Desember lalu. Kuasa hukum keluarga tersangka menyebutkan ditemukan luka lebam dan luka berlubang diduga bekas tembakan yang menjadi dugaan kuat tersangka tewas secara tidak wajar. Tersangka Asbunda Sopang ditangkap di rumahnya pada 4 Desember 2022 lalu oleh personel Tapanuli Selatan. Tersangka dibawa ke Mapolres dalam keadaan sehat. Namun sehari setelah pemeriksaan di Mapolres Tapanuli Selatan, pihak keluarga mendapat kabar bahwa tersangka telah meninggal dan jasadnya berada di Rumah Sakit Umum Daerah Padang Sidempuan. Di rumah sakit, keluarga diminta menandatangani surat pernyataan tidak dilakukan otopsi, serta tidak akan menuntut di kemudian hari. Keluarga kemudian menyanggupi agar jenazah dapat dibawa pulang. Setiba di rumah, keluarga menemukan sejumlah luka di sekujur tubuh korban mulai dari luka lebam serta lubang di kaki tersangka. Mendapati kenyataan ini, keluarga menuntut polisi segera mengusut penyebab kematian tersangka dan meragukan penyebab yang diumumkan sebelumnya, yakni akibat dehidrasi berat. Terus kemudian tim penangkapan dari Resort Polres Tapanuli Selatan sempat menggeledah rumah.
menggeledah rumah dan sempat membawa sebuah tas. Nah, namun dalam penjelasan dari pihak keluarga klien, bahwasanya di dalam tas itu ada uang sebesar 12.500.000. Sebelumnya Polres Tapanuli Selatan menangkap 3 tersangka kasus perampokan pedagang emas di perbatasan Desa Dalihana Tolu dan Desa Pijar Kolik yang terjadi pada 16 Mei 2022. Ketiga tersangka masing-masing Ilham Harahap, Sangbaini Pelita, dan Asbunda Sopang. Tersangka Asbunda Sopang akhirnya tewas sehari setelah penangkapan, sementara seorang tersangka lainnya masih buron. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Longsor menerjang lokasi objek wisata perbukitan yang dibangun pemerintah Kota Sibolga di kawasan perbukitan. Beruntung saat kejadian lokasi tengah sepi dari pengunjung. Sejumlah fasilitas pun rusak berat. Hujan deras yang mengguyur Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah dalam sepekan terakhir mengakibatkan longsor di kawasan wisata perbukitan Pancoran Gerobak. Akses jalan masuk lokasi juga amblas. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun sejumlah fasilitas pendukung di lokasi objek wisata hancur berantakan. Bahkan satu unit gedung kantor milik Karang Taruna Kota Sibolga rusak parah. Lurah Pancoran Gerobak menyebutkan longsornya kawasan objek wisata dipicu labilnya tanah perbukitan akibat guyuran hujan dalam sepekan terakhir. Jiwa tidak ada. Akibat musibah longsornya mungkin dalam minggu ini karena musibah hujan, karena deras, curah hujan deras. Karena kebetulan pun di situ ada mata air dari untuk bawah ke masyarakat gitu. Jadi tumpukan air di tempat kejadian ini, Pak, mungkin itu yang mengakibatkan jadi longsor dia itu. Menurut pedagang di sekitar objek wisata, kejadian longsor ini diawali luncuran bebatuan dari arah perbukitan, diikuti longsor ke lokasi wisata. Tadi pas yang di lope-lope tadi ada, pas udah naik anak-anak muda itu tadi, jatuhlah ke bawah. Berarti tidak ada korban jiwa Tidak ya? ada. Akibat longsor dan amblasnya jalan, pemerintah Kota Sibolga menutup sementara akses jalan menuju lokasi wisata. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Sibolga. Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Sumatera Utara dalam sepekan terakhir. Kami rangkum dalam Medan Sepekan. Dua kelompok remaja terlibat tawuran terjadi di Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Akibat tawuran banyak warga yang mengeluh kerusakan pada rumah, mulai dari pintu rusak hingga kaca jendela yang pecah. Tak tahan dengan banjir yang telah merendam pemukiman selama 3 bulan, warga perumahan tenaga kerja bongkar muat menggeruduk kantor Camat Medan Labuhan pada Senin lalu. Dengan membawa poster yang bertuliskan protes mereka, warga yang didominasi oleh mama ini langsung masuk ke halaman kantor Camat Medan Labuhan. Selain membawa poster, warga juga membawa sejumlah alat dapur sebagai bentuk protes dan rencananya akan membuat dapur umum di area kantor Kecamatan Medan Labuhan. Puluhan pengunjuk rasa yang menamakan diri Akumulasi Kemarahan Buruh dan Rakyat Sumatera Utara berunjuk rasa sebagai sikap penolakan pengesahan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh DPR di Jalan Jamin Ginting, Kota Medan pada Selasa lalu. Sejumlah demonstran membentangkan spanduk di flyover Jamin Ginting bertuliskan penolakan pengesahan dan kekecewaan atas sikap pemerintah yang dianggap melindungi pengusaha dan malah menciptakan alat kriminalisasi warga melalui RKUHP. Masa menilai RKUHP berisi sejumlah pasal bermasalah yang sebelumnya telah menuai kritik. Namun DPR dianggap abai tidak mendengarkan masukan dari masyarakat. Pasal-pasal bermasalah berpotensi mencederai demokrasi.
Diduga mengetahui kedatangan tim Jatranras Satuan Reskrim Polresta Deli Serdang. Akhirnya para pelaku judi tembak ikan di 3 lokasi penggerebekan berhasil melarikan diri. Walaupun tidak ada satupun pelaku yang ditangkap, polisi menyita barang bukti 2 mesin judi tembak ikan yang akan dibawa kabur pemilik saat mengetahui kedatangan polisi. Penggerebekan berawal dari informasi warga tentang maraknya praktik judi. Polisi menggerebek 3 lokasi, yaitu Desa Kutomulyo, Desa Sidodadi di Kecamatan Biru-Biru, sedangkan 1 lokasi lainnya di Desa Talapeta, Kecamatan Hilir. Dari ketiga lokasi, polisi hanya menyita barang bukti dari 1 tempat, yaitu Desa Talapeta. Ada suasana berbeda di sepanjang jalan lintas menuju kota Bali G Kabupaten Toba. Jelang perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, warga memasang pohon Natal di sisi jalan. Selain warga, kantor pemerintahan dan sekolah-sekolah juga memasang pohon Natal. Adu kreativitas warga maupun sekolah-sekolah terlihat saat mereka memilih bahan-bahan yang umumnya dari barang bekas dan limbah rumah tangga, seperti botol minuman air kemasan yang disusun berbentuk pohon Natal dan dihiasi dengan pernak-pernik serta lampu. Jelang arus mudik perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, Dinas Perhubungan Kabupaten Toba melakukan inspeksi keselamatan terhadap kendaraan umum atau ramcek selama 5 hari berturut-turut guna memastikan kendaraan umum layak beroperasi. Hal ini sesuai dengan surat Inspektorat Perhubungan Darat perlu adanya ramcek terhadap angkutan umum baik antar provinsi maupun antar desa.